1. Filsafat hukum membahas nilai-nilai yang mendasari pembentukan hukum. Salah satu pertanyaan utama dalam filsafat hukum adalah, apa tujuan hukum dalam masyarakat? Berdasarkan teori tujuan hukum, manakah tujuan yang paling sesuai dengan pandangan filsuf Gustav Radbruch? A. Menjaga kepastian hukum sebagai prinsip utama. B. Mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. C. Memberikan perlindungan atas hak-hak individu secara mutlak. D. Menekankan keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan sosial. E. Mengutamakan kepentingan negara di atas hak individu. Gustav Radbruch mengemukakan teori 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Keadilan memastikan hukum bersifat etis, kepastian hukum menciptakan keteraturan, dan kemanfaatan menjadikan hukum berguna bagi masyarakat. Jawaban B mencerminkan pandangan ini. 2. Dalam filsafat hukum, aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum positif harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Pernyataan berikut mana yang sesuai dengan prinsip aliran hukum alam? A. Semua hukum positif selalu sah secara moral. B. Hukum positif tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan universal. C. Hukum hanya merupakan instrumen kekuasaan politik. D. Keberlakuan hukum positif ditentukan oleh lembaga yang berwenang. E. Pelanggaran hukum tidak terkait dengan prinsip moralitas. Aliran hukum alam, natural law, menyatakan bahwa hukum yang sah harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral universal, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam, maka keberlakuannya bisa dipertanyakan. Jawaban B mencerminkan prinsip ini dengan tepat. 3. Salah satu tokoh penting dalam filsafat hukum adalah Hans Kelsen, yang dikenal dengan teori pure theory of law. Manakah pernyataan berikut yang paling mencerminkan pandangan Hans Kelsen? A. Hukum adalah manifestasi dari moral universal. B. Hukum adalah instrumen untuk mencapai keadilan sosial. C. Hukum adalah norma hierarkis yang terpisah dari nilai-nilai moral dan sosiologis. D. Hukum selalu mencerminkan kehendak rakyat. E. Hukum yang tidak adil tidak layak disebut hukum. Hans Kelsen, dalam teori pure theory of law, menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan otonom. Ia memisahkan hukum dari aspek moral, politik, dan sosiologi, sehingga hukum harus dipahami sebagai aturan yang berlaku tanpa memandang isi moralnya. Jawaban C paling tepat. 4. John Rawls, dalam bukunya A Theory of Justice, memperkenalkan prinsip veil of ignorance. Prinsip ini digunakan untuk A. Memastikan hukum yang dibuat bebas dari bias kepentingan pribadi. B. Menentukan norma hukum berdasarkan tradisi budaya. C. Menilai keberlakuan hukum berdasarkan utilitarianisme. D. Menganalisis keadilan hukum dari sudut pandang individu tertentu. E. Membatasi kekuasaan lembaga legislatif dalam membuat undang-undang. Prinsip veil of ignorance, tirai ketidaktahuan, Rawls mengusulkan bahwa para pembuat hukum harus membayangkan diri mereka tidak mengetahui posisi sosial, status ekonomi, atau keistimewaan mereka dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang adil dan bebas bias. Jawaban A mencerminkan konsep ini. 5. Aliran positivisme hukum memandang hukum sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah. Berdasarkan pandangan ini, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Hukum harus selalu mencerminkan keadilan moral. B. Hukum adalah instrumen untuk melindungi kebebasan individu. C. Keabsahan hukum tidak bergantung pada isi moralnya, tetapi pada prosedur pembentukannya. D. Hukum yang tidak adil tidak layak untuk ditaati. E. Hukum yang sah harus selalu didasarkan pada keadilan sosial. Positivisme hukum, seperti yang dikemukakan oleh John Austin dan Hailahart,
menekankan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang dibuat sesuai prosedur oleh otoritas yang berwenang, tanpa mempertimbangkan isi moralnya. Jawaban C sesuai dengan pandangan ini.